Baik, bisa kita mulai ya. Bisa kelihatan materinya? Sudah slideshow belum? Kelihatan, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas terkait dengan bab berikutnya ya, terkait dengan rekayasa industri. Nah, materi hari ini adalah terkait dengan basic Jisukeng. Nah, Jisukeng ini sebenarnya eh, hal yang sudah famous berjalan di eh, dunia manufacturing, terutama konsep ini berjalan untuk manufacturing Javanese ya, perusahaan-perusahaan Jepang yang berkolaborasi dengan Astra. Astra lah, umumnya di perusahaan lingkupan Astra dan juga yang terkait dengan supply-nya ke Astra Group, biasanya ke Toyota dan umumnya ke Toyota gitu ya. Nah, itu Jisukeng itu berjalan. Nah, kenapa sih Jisukeng? Nanti sekalian juga pengertian, latar belakang, dan juga step-step Jisukeng nanti akan saya sampaikan ya. Ya, secara umum memang Jisukeng itu ada karena memang keinginan dari customer itu sendiri terkait dengan apa? Terkait dengan quality, terkait dengan lead time, terkait dengan harga terutama ya. Jadi kompetisi yang ada sehingga mau nggak mau supplier itu pun juga dituntut untuk melakukan perbaikan gitu ya. Jadi kalau semuanya Toyota itu anggaplah suatu perusahaan itu membuat suatu mobil, nah tidak mungkin mobil itu diberi harga yang mahal tapi kualitasnya jelek, atau harganya pas-pasan kualitasnya juga bagus. Itu impossible gitu. Pasti akan sesuai. Nah, setiap tahun itu pasti cost produksinya juga naik baik di supplier ataupun dari customer ya. Jadi kondisi supplier ataupun customer itu pasti sama ya. Pasti ada kenaikan cost produksi. Sedangkan harapannya dari customer pun juga ada cost reduction. Sehingga apa? Profit di perusahaan tersebut menjadi lebih sedikit. Apa yang harus dilakukan? Salah satunya dengan menurunkan cost produksi sehingga profitnya tetap terjaga. Salah satunya dengan metode yang kita akan bahas melalui Jisukeng Activity. Ya. Nah, kemudian ada juga karena pendekatan Lean Manufacture ini berdasarkan Burden, Badurden ya. Itu pendekatan Toyota Production System umumnya di manufacturing itu dari dulu sampai sekarang itu sudah berjalan ya, sehingga memang merasa bahwa ini adalah suatu keberhasilan yang luar biasa di area manufaktur gitu ya. Nah, kemudian Lean atau TPS sendiri karena Jisukeng itu basicnya dari konsep Toyota Production System, kemudian berkembang sehingga ada salah satu aspek di mana aspek dari pimpinan yang harus ikut serta di Jaluk dalamnya. bayar sambal kacang. Ya, Sambal kacang. oke ya. Jadi Jisukeng itu sebenarnya salah satu implementasi atau ruang lingkup di dalam Toyota Production System, tapi lebih ke arah bagaimana melibatkan pimpinan untuk mengembangkan eh, anak buah, mengembangkan pimpinan itu sendiri dalam hal melakukan perbaikan dan pembelajaran. Itu adalah konsep dari Jisukeng. Nah, kalau kita lihat secara umum memang eh, continuous improvement itu dari beberapa literatur itu ada beberapa. Contohnya dari IMEI itu ada Kaizen, ada individual Kaizen, ada juga waktu itu di jurnalnya Berger 97 ini ada task force, ada CI, ada QCC mulai terbentuk gitu ya. Kemudian dari yang terakhir ini si Fred Mark Berry itu ada konsep Toyota Jisukeng ya, salah satunya yang mereka teliti kemudian keluarlah salah satu jurnal dengan judul Toyota Production atau Toyota Jisukeng ya. Nah, kalau Kaizen secara umum itu hampir sama. Kaizen yang reguler dilakukan itu biasanya oleh level
Kalau level operator atau member biasanya hanya before dan after. Tapi kalau level staff itu biasanya terkait dengan A3 report. Basicnya adalah KPI QCDSM, kemudian kadang-kadang per week, ya ada juga targetnya seperti apa. Nah, di Jisukeng itu lebih ke arah eh, sistem dan productivity improvement dan juga quality base. Ya, jadi scope-nya adalah production sistemnya seperti apa, productivity-nya bagaimana, dan quality sistemnya. Metodenya apa? Belajar nanti MIFC ini nanti belajar material information flowchart. Ini bicara kalau kita berbicara di manufacturing, di apa? Di akademisi itu namanya apa namanya itu? Aduh lupa. Eh, aduh, ya MIFC itu salah satunya lah. Ada lagi bahasanya, saya lupa. Ya. Kemudian waktunya juga kalau ini per minggu ini bisa jadi 3 minggu, 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, siapa saja? Biasanya dari semua member dari departemen-departemen yang lain dan juga supplier. Ya, targetnya apa? Lead time yang kecil, improvement dan segala macam. Nah, ini ya kita kenal dengan perbedaan konsep dari Jisukeng dan reguler. Nah, kenapa sih bicara Jisukeng? Karena memang filosofi Toyota itu berbicara long term. Kenapa? Karena berbicara filosofi itu bicara problem solving, tapi di sini ada proses, ada people, dan partner. Jadi dari semua aspek ini mencoba dikolaborasikan dalam satu activity yang namanya Jisukeng, gitu ya. Filosofi itu nanti seperti apa, kemudian limit waste-nya itu nanti seperti apa. Ini yang dilakukan pada saat nanti Jisukeng. Respect for people juga sama. Kita melakukan improvement, otomatis harus respect. Baik ke operator, ke pimpinan di lapangan itu ada rasa hormat dan saling membantu supplier ya. Kita nggak mungkin menekan supplier tanpa memberikan solusi. Jadi growth together. Ya, kemudian problem solving, ada Gemba, Genji, Geputsu, itu ya konsep-konsep yang lain. Nah, kemudian kalau kita berbicara definisi Jisukeng sendiri, sebenarnya lebih ke arah gini. Suatu kegiatan yang melibatkan tim member production ya dan manajemen dalam hal ini manager up ya untuk mengidentifikasi, melakukan improvement, perbaikan, pencegahan sambil dengan lakukan komunikasi ya, melakukan pembinaan, melakukan pengajaran terhadap member production. Sehingga secara umum Jisukeng ini adalah tujuannya adalah improvement dan mengajar ya. Jadi timnya melakukan improvement, pimpinan ngajarin sambil on the job training. Ya, kira-kira seperti itu konsep. Jisukeng itu apa sih? Sebenarnya Jishu dan Kenkyu. Ya, artinya apa? Secara umum adalah tim mandiri atau independen. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan atau meminimalisir losses. Nah, secara umum Jisukeng itu kadang-kadang dikenalnya dengan belajar mandiri gitu ya. Belajar sendiri gitu. Ruang lingkupnya seperti apa? Ruang lingkupnya itu tadi yang bicara dari awal sampai dengan akhir, pekerjaannya meliputi leader dan departemen yang lain, kemudian juga ada fasilitator, jadi dari tim member, ada dari departemen yang lain, kadang-kadang dari production, quality, improvement ini semuanya masuk dalam satu struktur organisasi. Ya. Ini timnya, jadi dari mulai produksi, ada juga quality, departemen A, B, C, D itu ikut serta. Ya mungkin beda-beda nanti arrangementnya. Nah, kemudian outline-nya seperti apa? Nah, biasanya ada namanya Jisukeng internal dan Jisukeng eksternal. Eksternal itu melibatkan semua supplier yang biasanya yang sekarang dikelola oleh Toyota sendiri. Itu ada juga sorry, di eksternal itu oleh Toyota, di internal mungkin yang sudah punya pengalaman harus menularkan ke teman-teman membernya untuk melakukan improvement dari sisi sistem, productivity, dan quality. Sorry, sorry, ini ada namanya, saya baru kenal. Bicara apa tadi? MEFC atau Value Stream Mapping, ya VSM. Itu nanti bicara ke arah sistem, bicara lead time, bicara productivity, bicara cycle time, bicara quality, bicara defect.
Ya, nah ini tooling-toolingnya. Dari mana kita belajar? Nah, pada saat di Gemba, biasanya pada saat dimulainya TVS mereka biasanya mengajari dulu nih tooling-tooling ini. Nah, baru dilakukan implementasi, ya. Kemudian prinsip pedomannya juga yang pertama, manajemen harus memimpin dan terlibat. Artinya apa? Tidak hanya bicara komentar, tapi harus terlibat dalam melihat, mengajar, membimbing gitu ya. Kemudian harus ada standarisasi. Nah, kemudian juga ada diskusi, ada eh, review perilaku. Oke, kemudian langkah-langkahnya. Nah, biasanya apa? Ada namanya pilot project, ya. Pilih atau areanya berdasar apa? Berdasarkan KPI yang paling jelek atau reject yang paling tinggi, di land mana yang paling produktivitinya tidak tercapai. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian bikin regu orangnya siapa aja, basic dari berbagai departemen, kemudian dibagi tugas, kemudian baru bicara pengaturan, ya. Oke. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama sebenarnya hampir sama dengan QC step, ya. Ya, tapi arahnya lebih ke arah detailnya. Kalau di Jisukengnya, contohnya di sini identifikasi masalah. Berarti dari satu pabrik itu masalahnya di mana, kemudian muncullah value stream mapping, jabarin masalahnya, kemudian bikin current VSM, lead time-nya berapa totalnya dari semua proses dari awal sampai akhir, dari terima order sampai dengan pengiriman gitu ya. Kemudian bikin propose-nya, kemudian bikin target ke arah VSM-nya, ya, value stream mapping-nya sendiri, dibuat targetnya. Dari mana? Dari pengalaman. Nanti biasanya dari pimpinan atau dari mentornya yang akan mengatur itu. Kemudian analisis, kemudian merencanakan penanggulangan, habis itu melakukan penanggulangan, monitoring, dan standarisasi. 8 step sebenarnya hampir sama, ya. Ini salah satu secara umum ada plan, do, check, action atau PDCA, ya. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan terkait dengan materi dari Jisuk yang sendiri. Silakan. Kira-kira kalau ada yang ditanyakan, ada yang pernah ikutan Jisuke? Hah? Dari teman-teman ada? Kalau saya QCC sih Pak paling. PDCA sih Pak. Oh, QCC pernah ikutan? Japar. Yang lain di tempat bekerjanya ada yang pernah melakukan minimal melihat oh ada Jisukeng nih gitu. Walaupun tidak terlibat ada? Nggak ada. Ya, jadi itu hampir sama dengan QCC sebenarnya. Tapi kalau QCC tadi kalau Jafar coba lihat QCC itu ada berapa orang? Jafar? Bukan Pak, kalau saya pra PDCA sih Pak. PDCA ya, Bukan malah bukan karena QCC PDCA-nya kalau ya. Kalau QCC itu biasanya satu line production, contohnya satu line, satu departemen, 4 sampai 5 orang, itu QCC tuh. Ada juga namanya Kaizen leader. Nanti per leader itu ada persentasenya 3 report ada juga. Nah, ini ada namanya Jisukeng. Jisukeng itu tadi eh, membernya dari berbagai departemen, kemudian dibantu oleh customer dan juga supplier yang bermasalah. Nah, itu mereka bergabung melakukan perbaikan. Ya, oke, kira-kira Kak itu materinya dari saya. Ada yang tanyakan? Silakan. Cukup ya. Itu kita absen dulu ya.